Kira-kira orientasi atau keinginan teman-teman ke Jerman itu apa? Mulai apakah mungkin belajar atau bekerja atau ada keinginan spesifik lainnya, karena kita tahu bahasa Jerman tuh mungkin salah satu bahasa yang cukup sulit ya kalau kita pelajari di secara umum gitu. Oke. Oh, ada juga yang sudah belajar sedikit. Oke teman-teman, kira-kira eh, mungkin teman-teman bisa ngetik sedikit tentang pengalamannya atau orientasinya belajar bahasa Jerman di sini. Itu mau belajar untuk apa? Apakah untuk belajar, untuk sekolah S2 mungkin, atau mungkin untuk bekerja di Jerman? Wah, buat Ausbildung. Oke, banyak sekali ya yang Ausbildung ya. Beasiswa, ingin tahu bahasa Jerman. Oke. Ausbildung. Oke, kalau teman-teman yang mau Ausbildung itu bisa di spesifik lagi nggak? Mungkin untuk Ausbildung di bagian apa, di area apa? Menambah wawasan. Siap. Wah, ada S3 juga ya, S3, S2, banyak sekali ya. Oh, kebanyakan pendidikan. Oke, siap. Seru banget ini kayaknya. Teman-teman antusias sekali ya. Oh, teknik di Jerman bagus, ingin menambah pendidikan. Oke. Oh, ada yang mengisi liburan. Boleh mengisi liburan, kita jadi bisa berinteraksi sama warga-warga lokal. Oke, siap. Di sini kita akan memulai kelas ini langsung dengan salah satu pengajar di WLC. Kita akan bertemu dengan Miss Hani atau mungkin bisa disebut dengan Frau Hani. Halo Frau Hani. Halo Mas Noe, selamat malam semuanya. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke kelas, mungkin sedikit Frau Hani bisa menceritakan tentang apa itu A1, kemudian apa yang kita pelajari di WLC dan lain-lainnya. Silakan Miss Hani. Oke, terima kasih Mas Noe. Oke, selamat malam audiens semuanya. Jadi perkenalkan, nama aku Hani Danruskia atau biasa dipanggil dengan Hani atau Frau Hani kalau misalkan di kelas. Hari ini kita ngobrol santai aja ya. Jadi kita ngobrol santai tapi bermanfaat juga. Kita akan bahas dari awal nih bahasa Jerman itu seperti apa levelnya, kemudian nanti juga kita akan belajar bareng-bareng gimana sih untuk A1-nya bagaimana, seperti itu. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja. Di sini judulnya adalah mulai dari dasar menuju Jerman ya. Oke, yuk. Yang pertama, aku mau jelasin dulu nih, perkenalan dulu karena aku adalah pengajar bahasa Jerman dari TMWLC. Nah, sebenarnya WLC itu apa sih? WLC atau World Languages Center merupakan salah satu atau bagian dari Alliance International Education yang mana berfokus pada pendidikan bahasa asing. Nah, di sini untuk yang World Languages Center itu tersedia berbagai macam bahasa ya. Yang pertama di sini ada bahasa Mandarin, kemudian ada bahasa Jepang, Korea, bahasa Arab, Jerman, Spanyol, Perancis dan juga bahasa Belanda seperti itu. Dan tentunya di World Languages Center itu juga tersedia berbagai macam fasilitas yang sangat lengkap yang nantinya teman-teman bakal menunjang untuk pembelajaran di kelas dan lain sebagainya seperti itu. Dan tak lupa kalau misalkan di World Languages Center itu kami juga berfokus pada pembelajaran bahasa asing khususnya dari A1 sampai dengan tingkat lanjutan atau level lanjutan seperti itu. Oke, kalau gitu kita masuk ke tema hari ini ya. Kata kunci yang aku ambil untuk yang webinar kali ini yaitu belajar bahasa Jerman gampang asal konsisten. Ya. Kenapa aku bisa ambil kata kunci belajar bahasa Jerman gampang asal konsisten? Karena mungkin teman-teman di luar sana pernah ngeriset atau beberapa POV dari teman-teman di luar sana, oh bahasa Jerman itu sulit atau oh belajar bahasa Jerman tuh nyeremin ya. Karena kayak harus ngapalin artikel, kemudian di situ banyak beberapa struktur bahasa yang agak complicated. Tapi tenang aja, belajar bahasa Jerman itu gampang teman-teman. Oke, gampangnya kenapa? Karena sebenarnya bahasa Jerman itu punya struktur kalimat yang sangat logis dan juga kalau misalkan teman-teman tahu struktur kalimat bahasa Jerman itu nantinya itu hampir sama dengan bahasa asing lainnya. Jadi nanti ada juga subjek, predikat, kemudian nanti ada keterangannya dan lain sebagainya. Oke, yang kedua di situ untuk Aussprache atau pengucapannya sendiri, pengucapan bahasa Jerman itu hampir sama dengan tulisannya. Tapi tidak menutup kemungkinan itu ada beberapa yang sedikit berbeda, tapi nggak banyak. Jadi tenang aja teman-teman, nggak usah khawatir, belajar bahasa Jerman itu mudah.
Terus sama satu lagi, yang penting di sini adalah konsisten. Kenapa aku bisa bilang konsisten? Karena menurut aku sendiri, jadi kalau misalkan teman-teman ingin belajar bahasa Jerman, itu kuncinya adalah konsisten. Jadi lebih baik ya belajar setiap hari ya, setiap hari. Jadi satu hari itu paling tidak 15 sampai 30 menit. Jadi misalkan hari Senin 15 sampai 30 menit, kemudian hari Selasa 15 sampai 30 menit. Nah, itu lebih efektif dan efisien daripada satu hari itu belajar 5 jam. Oke. Karena apa? Karena bahasa Jerman itu sama halnya dengan keterampilan yang lain, misalkan keterampilan olahraga ataupun juga musik. Ya, jadi dengan konsisten itu akan membentuk yang namanya kebiasaan. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin belajar atau menguasai dengan baik bahasa Jerman, itu paling tidak setiap hari itu berprogres ya. 15 sampai 30 menit itu udah cukup. Oke, katakanlah 30 menit itu terbagi atas 10 menit. Misalkan teman-teman mendengarkan berita atau menonton berita dalam bahasa Jerman. Oh, oke, berarti di situ otak udah mulai terekam. Oh, oke, jadi bahasa Jerman itu kosakatanya seperti apa, cara pengucapannya seperti apa. Oke, kemudian untuk yang 10 menit kemudian di situ ada misalkan teman-teman membaca katakanlah artikel dalam bahasa Jerman. Nah, di situ teman-teman bakal tahu nih, oh, jadi kosakata bahasa Jerman itu seperti ini. Nah, itu akan teman-teman bakal tahu, oke, kosakata baru nih buat aku. Nah, dari situ nanti teman-teman bakal bisa dituliskan kata-kata baru yang nantinya teman-teman bisa pelajari di kemudian hari. Seperti itu. Oke, ya. Oke, berikutnya kenapa sih harus belajar bahasa Jerman? Oke. Pastinya ada alasan ya kenapa harus belajar bahasa Jerman. Oke, yang pertama di sini aku mau jelasin dulu. Also, warum die beste Freunde, warum Deutsch lernen so wichtig ist, ya. Kenapa teman-teman harus belajar bahasa Jerman? Oke, der erste di sini ada Karriere machen. Oke, maksudnya apa di sini? Karriere machen. Oke, Karriere machen. Jadi maksudnya adalah dengan nantinya teman-teman belajar bahasa Jerman itu akan membuka pintu ya untuk nantinya teman-teman menjadikan poin plus ya di dunia kerja, yang mana nantinya katakanlah di sini memang bahasa Jerman itu membuka pintu-pintu peluang yang mana nantinya teman-teman bisa apply kerja dan lain sebagainya. Khususnya untuk yang negara Jerman ya. Negara Jerman kan memiliki perusahaan yang sangat banyak sekali, misalkan Adidas, kemudian ada Mercedes, kemudian ada BMW dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan menjadikan teman-teman menjadi poin plus ketika misalkan teman-teman akan apply di salah satu perusahaan tersebut. Oke. Kemudian di sini yang kedua ada studieren. Oke, was ist eigentlich studieren? Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan studieren ini? Oke, studieren di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman belajar bahasa Jerman itu menjadikan poin plus juga ya kalau misalkan teman-teman ingin lanjut kuliah di Jerman. Karena kan tahu sendiri di Jerman atau di negara Jerman itu memiliki pendidikan yang sangat baik ya, yang kualitasnya sangat baik. Nah, di situ mungkin nanti teman-teman bisa belajar ya mulai dari A1 ya, kemudian nanti bisa berlanjut sampai dengan level lanjutan atau C2 gitu. Tapi memang untuk masuk ke kuliah atau perguruan tinggi di Jerman itu paling tidak minimal level B1, B2 dan bisa sampai C1 seperti itu. Oke, yang ketiga di sini ada Weltliteratur im Original lesen. Oke, maksudnya apa? Weltliteratur im Original lesen. Jadi bahasa Jerman itu merupakan bahasa ibu dari berbagai tokoh terkenal dunia ya. Jadi contohnya seperti Kafka, Goethe, Schiller dan juga berbagai macam tokoh-tokoh dunia lainnya khususnya untuk yang sastra. Nah, dengan teman-teman belajar bahasa Jerman, nantinya teman-teman bisa lebih mudah memahami sastra. Khususnya misalkan teman-teman yang suka membaca literatur atau membaca sastra itu tidak perlu lagi menerjemahkan ke dalam bahasa ibu. Jadi dari situ teman-teman bisa mengerti atau merasakan, oh, gaya bahasa Jerman seperti ini ya. Oh, jadi merasakan nuansa emosional dari si
penulis ini sendiri. Jadi tidak perlu lagi menerjemahkan, jadi langsung merasakan oh seperti ini ya sastra asli dari bahasa Jerman seperti itu. Oke, yang keempat di sini ada weitere Sprachen lernen. Also di sini maksudnya adalah teman-teman kalau misalkan bisa belajar bahasa Jerman, karena bahasa Jerman merupakan bahasa dari rumpun Jermanistik atau istilahnya adalah sama dengan bahasa Eropa lainnya, ya katakanlah bahasa Inggris, kemudian ada Skandinavia. Nah dari situ misalkan teman-teman sudah belajar bahasa Jerman, itu akan mempermudah yang nantinya akan belajar bahasa lainnya. Jadi mengerti struktur kalimatnya seperti apa dan lain sebagainya, itu nanti akan mempermudah teman-teman untuk belajar bahasa asing. Oke, yang terakhir Ähnlichkeiten erkennen. Oke, maksud Ähnlichkeiten erkennen di sini apa? Oke, jadi nanti kalau misalkan teman-teman belajar bahasa Jerman, itu bakal ketemu sama beberapa kosakata yang mana itu akan sama dengan bahasa asing lainnya. Oke, which Beispiel? Ich gebe euch ein Beispiel. Contohnya di sini das Wasser. Oke, das Wasser auf Englisch is water. Ya, jadi Wasser itu artinya air, ya, hampir sama dengan bahasa Inggris. Kemudian ada juga die Mutter. Oke, of English is mother. Jadi hampir sama juga dengan bahasa Inggris. Oke, atau juga dengan bahasa Indonesia. Karena memang ada juga ya yang mirip dengan bahasa Indonesia, which Beispiel das Handtuch, ya, Handtuch, das Handtuch. Oke, also auf Indonesisch is handuk. Ya, jadi hampir sama ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, bahasa Jerman itu tidak serumit yang teman-teman pikirin seperti itu. Oke, so berikutnya untuk belajar bahasa Jerman tentunya ada yang namanya level bahasa ya. Oke, kalau misalkan bahasa di Eropa itu memang level bahasanya adalah CEFR, atau kalau dalam bahasa Jerman itu GER atau Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen. Jadi teman-teman kalau misalkan belajar bahasa Jerman itu pastinya akan menemui CEFR atau GER. Nah, apa sih sebenarnya fungsi dari CEFR atau GER? Oke, yang pertama di sini ada standar internasional untuk kemampuan bahasa. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman akan mengambil sertifikasi untuk bahasa Jerman, oke, tentunya teman-teman harus mengambil yang namanya di situ ujian ya. Nah, ujian ini nantinya akan mengetahui oke, berarti teman-teman sudah sampai level bahasa yang mana? A1, A2, B1, B2 atau yang lain. Oke, di sini aku tampilkan ya sedikit. Ada levelnya itu A1 sampai C2, yang mana A1 dan A2 itu biasanya nanti akan teman-teman pelajari, khususnya untuk yang bahasa Jerman ya, itu akan teman-teman pelajari terkait kosakata ya, kosakata basic di situ ya, katakanlah which Beispiel di situ ada terkait Essen und Trinken. Jadi nanti teman-teman juga akan belajar tentang bagaimana memesan makanan di restoran, kemudian nanti bisa mengerti cara membuat janji atau termin ya dengan arts atau dokter, atau bisa juga janjian dengan teman. Itu nanti teman-teman akan belajar di level A1 dan juga A2. Oke. Nah, untuk yang B1, B2 itu teman-teman akan mempelajari khususnya untuk yang kalimat atau bisa aku katakan itu hampir sama dengan teks bacaan yang sedikit kompleks. Jadi nanti kalau untuk yang B1, B2 itu nanti tema-temanya sudah lumayan agak naik di situ, seperti which Beispiel Umweltverschmutzung ya, tentang pencemaran lingkungan, tentang lingkungan dan lain sebagainya. Itu nanti teman-teman akan belajar di B1, B2. Oke, kemudian untuk yang C1, C2 itu sudah sangat kompleks sekali ya, karena memang C1, C2 khususnya untuk yang C2 itu sama dengan penutur asli. Jadi otomatis kalau misalkan teman-teman sudah sampai di C1, C2 itu berarti teman-teman sudah memahami konteks untuk yang bacaan maupun juga untuk yang listening seperti itu. Oke. Dan tak lupa ya, kalau misalkan untuk sertifikasi biasanya nanti akan mengikuti ujian Goethe sertifikat A1. Itu merupakan ujian sertifikasi internasional resmi dari Goethe. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mengambil sertifikasi bahasa Jerman itu bisa juga mengambil Goethe sertifikat A1 seperti itu. Mungkin itu Mas Noe
kembali ke Mas Noe. Oke, thank you penjelasannya teman-teman. Sebelum kita masuk ke spesifik tentang ngomongin kelas kosakata, kemudian beberapa mungkin hint-hint atau apa ya istilahnya pengetahuan dasar kita untuk di bahasa Jerman. Teman-teman, aku mau ngingetin lagi buat yang baru masuk itu bisa nge-follow akun Instagram dan TikTok kita di @neon.education. Kemudian juga ada di Instagram @wlc.ions. Nah, di situ nanti kalau teman-teman udah nge-follow itu bisa di capture dan diberikan ke admin kita yang nanti akan bertugas. Nah, nanti di situ juga kalian bisa memberikan atau mendapatkan sertifikat kehadiran atau sertifikat keikutsertaan di kelas short class ini yang bertemakan kita belajar dari dasar menuju Jerman. Oke, akhirnya kita akan masuk ke pelajaran dasar. Silahkan persiapkan diri kalian, pastikan kalian mendengar dengan baik. Silakan Miss Ani. Oke, terima kasih Mas Noe. Oke, kita masuk ke materi ya teman-teman ya. Jadi Jerman level A1 tuh belajar apa aja sih? Oke, di sini yang pertama ada Grüßen und auch Verabschiedungen ya, Namen und Herkunft und so weiter. Jadi kalau untuk yang materi di sini aku sekilas aja ya. Jadi untuk struktur dasarnya dulu nih, struktur dasar dalam bahasa Jerman. Oke, yang pertama di situ kalau misalkan teman-teman akan belajar itu ada yang namanya untuk yang A1 ya, level A1 itu ada kalimat pernyataan atau dalam bahasa Jermannya itu Aussagesatz ya. Oke, untuk yang Aussagesatz di sini untuk strukturnya yang pertama itu ada subjek ya. Subjek. Kemudian di zweite ini ada predikat atau kata kerja. Kalau dalam bahasa Jerman itu sama halnya dengan verben. Kemudian baru masuk ke objek atau keterangan. Oke, ich habe schon hier die Beispiel gemacht. Ini sudah aku buatkan untuk contohnya. Yang pertama di situ ada yang pertama ich komme aus Berlin ya. Ich komme aus Berlin. Ya. Artinya adalah aku berasal dari Berlin ya. Jadi teman-teman bisa lihat untuk yang ich. Oke, yang ich di sini ini merupakan subjek ya, subjek. Oke, dan untuk yang komme ya, kata kerja komme itu untuk infinitifnya, infinitif atau kata kerja dasar itu berasal dari kata kommen ya, kommen. Oke. Nah, common di sini memang harus dikonjugasi dulu ya, karena ich itu harus tam plus e. Jadi nanti otomatis menjadi komme. Ich komme aus Berlin. Aku berasal dari Berlin. Nah, aus Berlinnya itu berarti termasuk keterangan. Seperti itu. Oke. Dan di situ ada juga ich wohne in Frankfurt ya, ich wohne in Frankfurt. Also das ist gleich wie Nummer 1 ya, hampir sama dengan nomor 1 di situ. Ich itu subjek, kemudian wohne. Wohne itu kata dasarnya dari kata wohnen. Ini adalah infinitif ya. Infinitif atau kata kerja dasar yang belum dikonjugasi. Karena berhubung ich itu adalah stam plus e. Jadi nanti teman-teman juga perlu diketahui ya, kalau kata kerja dalam bahasa Jerman itu perlu dikonjugasi berdasarkan Person ya, atau berdasarkan subjek gitu. Ich wohne in Frankfurt ya, also Frankfurt das ist keterangan atau objek ya, seperti itu. Jadi untuk struktur kalimat dasarnya itu untuk pernyataan ada subjek, predikat, und auch objek atau keterangan seperti itu. Oke, kemudian di situ juga ada kalimat tanya atau W-Frage. Jadi kalau misalkan untuk yang A1, ini kita bahasnya A1 ya, yang level A1. Untuk yang W-Frage, W-Frage itu sebenarnya apa sih W-Frage? Nah, W-Frage itu kata tanya yang selalu diawali dengan huruf W ya. Oke, W-Frage. Kalau misalkan dalam bahasa Inggris itu atau bahasa Indonesia itu sama dengan 5W1H. Jadi kata tanya yang diawali dengan huruf W. Kemudian di situ ada predikat dan juga subjek ya.
Wie zum Beispiel, woher kommst du? Kamu berasal dari mana? Nah, woher itu termasuk W-Frage. Oke, artinya dari mana? Oke. Ya, woher. Oke. Und dann comes, itu dari kata kommen. Ya, karena dia personnya adalah du, berarti du itu stam plus st. Otomatis nanti kommen ini itu harus dikonjugasi menjadi comes. Ya. Woher kommst du? Oke, berarti nanti jawabannya ich komme aus Berlin, wie zum Beispiel. Oke. Und dann wo wohnst du? Nah, wo itu juga hampir sama ya, karena di sini termasuk W-Frage. Wo itu artinya adalah di mana. Oke. Und dann wohns. Wohns itu berasal dari kata dasar infinitif wohnen. Ya, karena ini belum dikonjugasi. Ya, jadi du itu plus st, jadi otomatis menjadi wohns. Oke, wo wohnst du? Ya, ich wohne in Frankfurt, wie zum Beispiel. Contohnya seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman belajar dari A1, teman-teman bakal ketemu sama yang namanya Aussagesatz dan juga W-Frage. Oke, gut. Und dann, Entschuldigung. Berikutnya di sini juga ada beberapa, ada yang kalimat ja dan nein Fragen und auch kalimat dengan modal Verben. Oke, kalau ja dan nein Fragen itu sama seperti halnya dengan yes or no questions. Jadi kalau misalkan ja dan nein Fragen, strukturnya adalah untuk posisi pertama itu selalu Verben. Ya, selalu Verben. Yang mana Verben itu harus dikonjugasi dengan subjeknya. Ya, berdasarkan subjek. Wie zum Beispiel, contohnya geht's, ya, geht's itu berasal dari kata gehen. Gehen, okay, gehen, was ist gehen? Okay, gehen artinya pergi ya, pergi. Tapi karena berhubung personnya adalah du, ya, kalau du itu verb stamnya adalah stam plus st. Jadi kata awal gehen itu bisa nantinya kita konjugasi menjadi geht's. Ya. Geht's du ins Kino? Ya, kalau ja dan nein Fragen untuk posisinya itu Verben selalu di posisi pertama. Und dann posisi kedua itu selalu subjek, baru kemudian keterangannya itu di akhir. Oke, itu sama dengan halnya yang Beispiel yang kedua, di situ ada hast du Hunger, ya, hast du Hunger. Oke, hast du Hunger, hast itu artinya have ya. Nah, di sini kita punya hast yang mana sudah dikonjugasi berdasarkan personnya du. Oke, jadi di sini contohnya adalah haben, karena haben itu adalah infinitif atau kata dasar yang belum dikonjugasi, otomatis kita harus konjugasi dulu ya. Konjugasinya itu berdasarkan person. Karena personnya du itu selalu stam plus st. Berarti dari kata wie zum Beispiel di sini haben. Oke, haben menjadi hast. Ya. Hast du Hunger? Kamu lapar? Oke, berarti wie zum Beispiel ja, ich habe Hunger ya. Jadi ya aku lapar. Seperti itu. Oke, nah kemudian di situ ada juga modal verbennya. Kalau modal verben itu memang sedikit berbeda ya. Berbedanya itu nanti kalau modal verben posisi kata kerjanya, modal verben khususnya itu ada di posisi kedua. Oke. Kemudian untuk yang verben biasa itu nanti ada di posisi terakhir dan tidak dikonjugasi. Seperti itu. Oke, ya. Berikutnya kita masuk di ya frasa perkenalan ya. Oke, frasa perkenalan. Oke, kalau A1 itu juga masih ada istilah materinya Sie vorstellen, grüßen und auch verabschieden. Oke, yang pertama di situ ada grüßen. Oke, untuk yang grüßen di situ ada Hallo Nina, Hallo Niklas, ya, halo, ya sama dengan hai.
Guten Tag, Herr Hansen, Guten Morgen, und Guten Abend. Nah, di situ frasa perkenalannya seperti selamat siang, ya. Guten Tag itu selamat siang. Oke, Guten Abend, Guten Tag, ya. Guten Tag selamat siang juga, tapi di sini konteksnya adalah untuk yang formal ya, kalau pakai Herr ya. Oke. Dan untuk yang verabschieden, perpisahan, di situ teman-teman bisa pakai untuk redemitelnya tschüss, ciao, auf Wiedersehen, oder gute Nacht ya. Jadi kalau tschüss, ciao und auf Wiedersehen itu sama halnya dengan bye. Untuk yang gute Nacht itu sama dengan good night. Oke. Ya, seperti itu ya. Oke, nah berikutnya di sini ada beberapa redemitel ya untuk menanyakan nama, kemudian beberapa redemitel terkait tempat ya atau asal. Oke, yang pertama di situ ada Sie und andere vorstellen ya atau memperkenalkan nama. Oke, wie zum Beispiel wer bist du? Ya, wer bist du oder wie heißt du? Itu artinya adalah siapa namamu atau siapa kamu? Oke, so die Antwort ist ich bin Julia oder ich heiße Niklas. Jadi kalau misalkan teman-teman menanyakan wer bist du oder wie heißt du, itu nanti bisa jawabannya ich bin Julia oder ich heiße Niklas. Nah, untuk yang kedua, wie ist ihr Name oder wie heißen Sie, itu nanti akan teman-teman pakai untuk konteks yang formal ya. Oke. Dan berikutnya di situ ada über sich und andere sprechen. Oke, über sich und andere sprechen itu akan menanyakan tempat tinggal atau asal. Kalau ditanya wo wohnen Sie dan wo wohnst du, yang membedakan ada Sie und auch du. Nah, kalau Sie itu untuk formal. Sie itu untuk formal. Oke, und dann du itu untuk informal. Oke, di mana kamu tinggal? Di mana Anda tinggal? Also die Antwort ist ich wohne in Frankfurt oder du kannst auch sagen in Frankfurt. Oke. Und dann woher kommen Sie? Ya, woher itu dari mana? Ya. Dari mana Anda berasal? Dari mana kamu berasal? Woher kommst du? Ich komme aus Spanien oder aus Spanien. Oke, und dann welche Sprachen sprechen Sie? Nah, ini menanyakan bahasa apa yang bisa kamu kuasai. Ya, berarti nanti jawabannya ich spreche Deutsch und auch Russisch wie zum Beispiel. Oke. Untuk berikutnya di situ untuk menanyakan wie zum Beispiel wie ist deine Telefonnummer? Ya, Telefonnummer berarti nanti berhubungan dengan Zahlen ya, Zahlen. Wie zum Beispiel 065032. Jadi itu untuk yang Zahlen. Oke, kemudian untuk yang wie ist Ihre Name? Entschuldigung, wie ist Ihre oder deine E-Mail-Adresse? Itu berarti menanyakan email. Oke, dan yang terakhir di sini ada dua ya. Wer ist das? Siapa itu? Ya, siapa itu? Oke, itu bisa dijawab dengan das ist lang. Dan yang terakhir ada wie alt bist du? Menanyakan umur. Ya, wie alt bist du? So die Antwort ist ich bin 17 Jahre alt atau aku berusia 17 tahun. Oke, seperti itu Mas Neo untuk materi singkat A1. Ya. Terima kasih. Halo semuanya, terima kasih Miss Ani. Gimana Frau Hani, teman-teman sendiri? Coba komentar dulu deh teman-teman tadi, apakah terlalu cepat, apakah tadi masih kurang jelas? Coba kita lihat dulu. Karena kalau dari kita, karena kita belajar A1 ya, itu ini adalah sebuah dasar di mana teman-teman nggak bisa langsung A2 atau langsung B1. Jadi kalau teman-teman mau ambil Ausbildung, kemudian mau ambil pendidikan di S2, S3 mungkin, atau mungkin bekerja, itu tetap harus memulai dari A1. Jadi nggak usah takut, karena namanya manusia, kita pasti melakukan kesalahan. Coba kita lihat. Oke, lumayan ya. Oke, terlalu cepat banget ganti slide-nya. Oke, belum paham, terlalu cepat karena baru pertama kali. Banyak banget ini. Gak bikin bosan, tapi oke lah. Struktur mirip bahasa Perancis. Memang bahasa Jerman sedikit mirip Rusia, Skandinavia, lalu sedikit berbahasa Perancis. Belanda pun juga mirip.
Oke, pemula banget, seru banget, siap-siap. Wah, rame ya ternyata ya, coba. Oke, mungkin aku ingetin lagi ya. Jadi untuk ketika A1 ini di mana kita teman-teman tidak usah takut untuk melakukan kesalahan karena kita benar-benar belajar dari dasar dan ini adalah fondasi kita untuk bekerja, kemudian mencari pendidikan untuk pergi ke Jerman atau mungkin negara-negara sekitarnya seperti Austria, terus kemudian di Poland. Jadi nggak usah takut. Oh ya, nanti kalau teman-teman yang belum baru masuk di tengah atau teman-teman yang nanti ingin menonton lagi, kita akan ada recording yang kita bagikan dan mungkin di tengah-tengah yang teman-teman yang join di tengah, kita ingetin lagi buat follow akun Instagram kita dan di TikTok di @neon.education, kemudian juga ada akun Instagram @wlc.ions. Di situ nanti teman-teman bisa dapat sertifikat keikutsertaan dari kelas short class ini. Kurang lebih gitu. Oke, jadi biar mungkin lebih jelas lagi karena kita juga ada kelas bahasa Jerman yang akan kita mulai di 14 Juli besok. Kita mungkin bisa sedikit ngobrol sama temanku di sini. Nah, aku membawa teman seorang education consultant dari Neon Education. Mungkin dia bisa menjelaskan lebih detail lagi tentang apa sih yang akan kita dapat, apa sih yang akan kita terima selama pelajaran berlangsung gitu. Kita sapa dulu. Halo Mas Yordan. Halo, selamat malam Mas Nue. Oke Mas Yordan, mungkin silakan Mas Yordan sebagai education consultant kita bisa menceritakan ke teman-teman tentang apa sih yang akan kita dapatkan lagi di kelas A1 ini di tanggal 14 Juli besok. Oke, siap. Terima kasih Mas Noe atas waktunya ya. Salam kenal teman-teman semua. Namaku Yordan Gabriel, bisa dipanggil Yordan. Di sini aku adalah education consultant dari Neon Education. Nah, sebelumnya ini aku mau kenalan terlebih dahulu. Ini kenapa tadi mungkin sudah dijelaskan ya oleh Frau Hani gitu. Ada tadi waktu aku baca komentar juga itu macam-macam ternyata alasannya untuk belajarnya. Ada yang pengen Ausbildung, ada yang pengen untuk kerja, ada juga yang pengen belajar memang ternyata untuk coba-coba atau ngisi waktu liburan. Nah, ini penting banget untuk belajar bahasa Jerman. Jadi mungkin teman-teman sering dengar riset gitu bahwasannya itu untuk kita belajar sesuatu yang baru itu setidaknya kita perlu 21 hari. Nah, sarana untuk belajar itu macam-macam ya teman-teman. Ada otodidak atau mungkin kalau ternyata kita punya koneksi orang Jerman gitu atau saudara kita orang Jerman. Nah, itu tentunya kita bisa belajar langsung. Tapi yang jelas kita perlu sarana untuk belajar. Nah, salah satu sarana untuk belajar kita juga ada kelas bahasa Jerman teman-teman di WLC dan Neon, kelas Jerman online class. Jadi kalau teman-teman pengen nyari kelas bahasa Jerman, nah ini pas banget nih waktunya. Tadi udah dijelaskan juga, ini aku izin jelaskan untuk apa saja yang teman-teman dapatkan ketika nanti bergabung di kelas bahasa Jerman kita. Boleh dibantu nanti untuk PPT-nya Mas Noe, nanti dibantu next juga ya. Oke, baik. Nah, untuk tutor profilnya itu nanti ada 2 gitu. Jadi kita untuk ada Frau Hani tadi yang jelasin tadi di sesi ini dan ada juga Hartias. Nah, kalau teman-teman lihat ini mungkin ketika kita belajar bahasa Jerman tentu yang ditanya teachernya seperti apa. Apakah kredibel, pengalaman belajarnya bagaimana? Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada portofolio teachernya. Nah, ini kalau misalnya Frau Hani pengalamannya sudah belajar banyak banget ya. Itu lebih dari 3 tahun pengalaman belajar bahasa Jerman A1 sampai ke B1. Dan ini juga awardee of German Language Scholarship by Goethe Institute Indonesia. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Lalu juga ada satu lagi, Hartias. Nah, ini Hartias ini pengalamannya juga nggak kalah keren. Tapi memang untuk Hartias ini pengalamannya itu 2 tahun pengalaman mengajar bahasa Jerman. Jadi ini ngajarnya dari level A1 sampai ke level B. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya wah ternyata tutornya nggak kompeten nih. Karena kita di awal terbuka. Ini memang pengalaman tutornya sangat-sangat luar biasa. Dibantu next lagi Mas Noe. Oke. Nah, untuk harganya gitu. Nah, ini kita ada 2 program teman-teman gitu. Jadi kita ada program hemat. Hemat ini teman-teman bisa dapat 12 sesi live class. 12 sesi live class, ada platform belajar dan latihan, 12 modul pembelajaran, karena kelasnya ada 12 ya. Jadi kita kelasnya itu kita bagi teman-teman. Ada A1, stage 1, stage 2, stage 3, sampai ke stage 4. Nah, per stage ini ada 12 sesi live class.
Nah, terus ada satu lagi program Jago gitu. Jadi kalau teman-teman pengen belajarnya kayaknya pengen satu sesi dulu deh, itu bisa ambil yang paket hemat. Itu dapat 12 kali pertemuan. Tapi kalau teman-teman memang aimnya jangka panjang untuk Ausbildung atau untuk naikin karir pet gitu, teman-teman bisa ambil program Jago. Program Jago ini dari Rp5.400.000 kita diskon, itu kita kasih promo dengan harga Rp3.200.000. Itu nanti dapat 4 stage dari A1, stage 1 sampai stage 4, totalnya ada 48 sesi pertemuan. Jadi kalau teman-teman pengen langsung panjang nih, nah itu ambil yang program Jago. Nah ini yang program hemat itu 1,5 juta jadi 850.000, yang program Jago 5.400.000 jadi 3.200.000. Nah kebetulan banget ini kita ada promo lagi, boleh dibantu next lagi Mas Noe. Nah oke, kita ada promo lagi, jadi tadi udah didiskon nih 1,5 juta, 850.000 lagi, kita diskon lagi untuk program paket hematnya, jadi 750.000. Kurang murah apalagi coba. Jadi 12 sesi itu 750.000 aja. Yang program Jago dari 5.400.000 jadi 3.200.000. Diskon lagi itu jadi 2.900.000. Nah, tapi ini ada tapinya. Ini kan promonya luar biasa banyak ya. Promonya hanya berlaku hari ini dan besok. Jadi besok tanggal 27 Juni jam 10 malam, promonya hanya sampai besok. Nah, kalau teman-teman pengen klaim, bisa langsung chat di nomor WhatsApp yang ada di slide. Yang ada di slide itu Kak Esther dengan pesan, jangan lupa nih ada pesannya. Dengan pesan, aku mau klaim harga promo short class. Itu ya teman-teman ya. Jadi jangan pakai babi bu, langsung aja chat Kak Esther, kita langsung bantu untuk pendaftarannya karena promonya hanya hari ini dan besok dan untuk 5 orang tercepat saja. Boleh dibantu next, Mas Noe? Mas Noe untuk slide-nya. Nah, nanti untuk fasilitas yang didapatkan itu nanti teman-teman akan dapat placement test, sesi video learning, 12 kali latihan soal, 3 kali assignment, student report, sertifikat atas keikutsertaan, dan nanti teman-teman akan dapat free modul Neon Belajar akses 1 tahun. Jadi kalau misalnya teman-teman, wah jadwalnya ternyata nggak bisa, itu teman-teman dapat modul rekaman selama 1 tahun ke depan. Boleh dibantu next? Oke, ini program short class kita adalah kolaborasi dari Neon dan World Language Centers. Next, lagi Mas Noe. Oke, nah ini untuk learning roadmap-nya ya, untuk stage 1 dasar-dasar bahasa Jerman dari kosakata, pengucapan, untuk stage 2 itu struktur dasar bahasa Jerman, penyusunan kalimat dasar, dan stage 3 komunikasi dasar dalam bahasa Jerman, sampai ke stage 4 mengembangkan percakapan dan sintesis. Itu nanti untuk pertemuannya 12 kali sampai 48. Nah, waktunya kapan? Itu waktunya setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dari jam 19.40 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat. Itu 80 menit per pertemuan. Kalau merasa kayaknya aku hari Seninnya nggak bisa, tenang aja. Kita ada rekamannya diakses selama 1 tahun ke depan. Boleh dibantu next lagi? Nah, ini untuk proses pembelajaran kita. Ada placement test, ada live class, daily exercise, dan assignment. Jadi kita nggak cuma ada live classnya doang, tapi kita memastikan bahwa kita ngukur teman-teman progresnya sampai mana. Makanya kita berani kasih sampai ke placement testnya agar teman-teman bisa track progresnya. Next. Nah, ini yang salah satunya ya, slide selanjutnya. Mengapa menguasai bahasa Jerman itu cukup penting? 1, Jerman memiliki kekuatan ekonomi nomor 1 di Eropa dan nomor 4 di dunia. Bahasa paling banyak digunakan di Uni Eropa, ada 100 juta penutur, pusat bisnis global, dan ribuan kesempatan kuliah gratis. Dan yang terakhir nih teman-teman, menarik ya kalau teman-teman pengen ngejar karir pet atau Ausbildung, peluang karir global dengan berbagai visa permanen atau juga temporary employment visa gitu. Jadi teman-teman belajar bahasa Jerman selain menguasai bahasa baru, itu membuka karir pet atau banyak opportunity yang bisa teman-teman dapatkan. Oke, nextnya. Oke, nah mengapa harus memilih program bahasa Jerman teman-teman? Ini karena Neon Education itu kita sudah lama ya teman-teman, dan World Language Center ini credibility-nya cukup panjang karena kita berdiri sejak tahun 2021 dan kita juga banyak mengajar dari beginner sampai ke level profesional. Begitu teman-teman semuanya. Untuk daftarnya nanti ditunggu ya, karena hanya hari ini dan besok dan khusus untuk 5 orang saja. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mas Noe. Silahkan Mas Noe. Terima kasih Mas Yordan. Gimana? Udah jelas banget belum teman-teman? Tadi mungkin ya kalau yang ada tanya, aduh kok malah promo. Ini karena kita memang kebetulan akan membuka kelas
bahasa Jerman pertama, intake ketiga. Kita akan memulai lagi dari di kelas A1 ini untuk teman-teman yang baru mulai belajar. Kelas kita ada di tanggal 14 Juli. Nah, dan jangan lupa aku mau ingetin lagi buat teman-teman kalau misal mau ngeklaim sertifikat keikutsertaan kita di kelas ini, teman-teman bisa ngefollow di TikTok, mungkin Instagram, atau juga TikTok di @neon.education dan Instagram juga @neon.education. Terus kemudian di Instagram ada @blc.ions. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman tadi ada yang tanya, kok aku nggak punya TikTok, nggak apa-apa, bisa di Instagram aja. Tapi yang jelas teman-teman udah memberikan bukti bahwa teman-teman udah melakukan follow di akun sosial media kita, nanti bisa kita proses untuk sertifikat keikutsertaan. Nah, jangan lupa kelas kita di tanggal 14 Juli dan promonya cuma sampai besok di jam 10 malam. Jadi pastikan tadi teman-teman kalau misalnya belum, aku tadi lupa keywordnya apa atau nomornya berapa. Nah, nanti bisa dilihat dari video rekamannya, mungkin di capture lalu kontak ke teman kita Kak Esther, nanti akan dibantu untuk pendaftarannya. Dan kalau saranku sih teman-teman bisa ambil di kelas yang 48 kali pertemuan ya, karena itu satu keseluruhan A1, jadi tidak ada proses yang terputus dari teman-teman. Tapi kalau semisal aku mau coba dulu atau aku mau ngelihat waktunya dulu, nah nanti bisa kita juga ada yang paket hemat itu kita ambil per 12 kali pertemuan. Tapi jelas kita bukan pertemuan yang singkat, kita ada 12 kali pertemuan di 80 menit dan semuanya ada exercise dan placement test. Jadi teman-teman akan tahu setiap progresnya, akan tahu setiap perkembangannya, dan nggak perlu takut bahwa aku lupa nih, aku gimana segala macamnya gitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya. Mungkin ini kalau tadi yang win teman-teman bisa terlalu cepat nih, terus atau aku terlalu bingung. Nah, ini kita coba latihan singkat bersama Frau Hani. Silakan. Halo Frau Hani. Halo Mas Noe, terima kasih. Oke, kita masuk ke segmen ini ya, latihan ya, sambil kita belajar juga. Oke, gimana sih belajar bahasa Jerman untuk dialognya? Khususnya di sini ada yang informal dan juga ada yang formal. Tapi kita bahas dulu ya untuk yang dialog informal. Oke, yang pertama di sini aku bantu bacakan. Di sini ada 2 orang ya. Ada 2 orang, Peter und auch Sabine ya. Oke, Peter di sini. Halo, ya di situ dia mengatakan halo, ich bin Peter und wie heißt du? Oke, halo, ich bin Peter und wie heißt du? Oke, itu berarti memperkenalkan nama di situ ya. Halo, ich bin Peter. Ich bin Peter itu artinya adalah namaku Peter ya. Ich bin namaku Peter. Oke. Und wie heißt du? Ja, wie heißt du? Das heißt, itu artinya wie heißt du? Siapa namamu? Ya, siapa namamu? Oke. Und dann Sabine. Halo, ich heiße Sabine. Ya, di situ Sabine mengatakan halo, ich heiße Sabine. Namaku Sabine. Nah, teman-teman bisa lihat kalau misalkan di sini ada wie heißt du, otomatis nanti teman-teman jawabnya itu juga menggunakan heiße ya. Ich heiße Sabine, namaku Sabine. Oke. Nah, und dann di situ Peter mengatakan wie geht's dir ya. Wie geht's dir? Oke, wie geht's dir itu artinya adalah menanyakan kabar ya, bagaimana kabarmu? Ya, bagaimana kabarmu? Oke. Otomatis di sini Sabine menjawab gut, danke und dir. Ya, gut itu artinya baik ya. Baik, terima kasih. Und dir itu artinya and you atau dan kamu. Jadi menanyakan balik ya di situ. Oke, und dann Peter. Mir geht's auch gut, danke. Ya, mir geht's auch gut. Kabarku juga baik, terima kasih. Ya, auch itu artinya juga. Jadi kabar dia juga baik, gitu ya. Und dann woher kommst du? Ya, woher kommst du?
Ya, woher tadi artinya dari mana ya? Oke, dari mana? Oke, kommst du, dari mana kamu berasal? Ya, dari mana kamu berasal? Oke, und dann ich komme aus Berlin und du, aku berasal dari Berlin. Dan kamu? Oke, jadi kuncinya di sini kalau misalkan ada pertanyaan woher, kommst du, woher. Berarti nanti jawabannya itu menggunakan kommen ya. Ich komme aus Berlin. Aku berasal dari Berlin. Und du, and you, dan kamu. Ich komme aus München, ya. Aku berasal dari München. Ich komme aus München. Oke. Wo wohnst du? Ya, wo wohnst du? Kalau wo itu artinya di mana. Oke. Di mana kamu tinggal? Wo wohnst du? Ich wohne in Frankfurt und du? Wo wohnst du? Ya, aku tinggal di Frankfurt dan kamu tinggal di mana? Gitu ya. Ich wohne in Hamburg. Aku tinggal di Hamburg. Okay. Welche Sprachen sprichst du? Ja, welche Sprachen sprichst du? Okay. Welche Sprachen sprichst du? Welche itu kalau dalam bahasa Inggris seperti which ya. Jadi kayak menanyakan bahasa apa yang bisa kamu kuasai ya atau kamu pelajari di situ. Welche Sprachen sprichst du? Oke, ich spreche Deutsch. Ya, sprechen itu artinya adalah berbicara. Oke. Und dann Sprachen, hati-hati ya, kalau Sprachen itu artinya bahasa. Jadi bahasa apa yang bisa kamu kuasai atau bisa kamu bicarakan seperti itu. Ich spreche Deutsch und Englisch und du, ya, aku bisa berbicara bahasa Jerman. Deutsch itu Jerman ya, bahasa Jerman. Dan juga di situ English. English das heißt artinya adalah bahasa Inggris ya. Dan kamu ya, ich spreche Deutsch ya, aku berbicara bahasa Jerman. Oke, klar ya. Oke, jelas. Tschüss. Nah, tschüss di sini artinya bye. Bye. Oke, und dann Sabine mengatakan oke, tschüss. Oke, bye. Oke, seperti itu ya. Itu contoh untuk yang dialog informal. Oke. Und dann sekilas aja di sini untuk yang redomitalnya. Nah, untuk redomital untuk yang informal itu ada beberapa ya di situ yang sudah aku katakan tadi. Oke. Ya, di situ ada hallo, wer bist du oder wie heißt du? Di situ ada ich heiße oder ich bin und so weiter dan lain-lain ya. Oke, mungkin nanti teman-teman juga bisa tanya untuk artinya bagaimana, nanti bisa di kolom komentar ya mungkin ya, teman-teman ya. Oke, mungkin seperti itu Mas Noe. Balik lagi. Terima kasih Frohani. Jadi gimana? Buat yang tadi udah ngerasa teman-teman kecepatan, sekarang kita coba practicing sedikit tentang penggunaan bahasa Jerman secara casual di conversation sehari-hari teman-teman. Kalau semisal sekarang kita udah masuk ke fase Q&A, mungkin kalau teman-teman yang ada pertanyaan tentang bahasa Jerman, cara memulainya, terus bagian-bagian apa yang harus dipelajari, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, nanti akan kita collecting terus kita bacakan di beberapa pertanyaan yang mungkin bisa tertampung ya, karena kita tadi juga ngelihat di kolom chat kayak antusiasmenya banyak banget. Jadi maaf kalau misalnya tidak bisa tertampung semua, tapi jika ada pertanyaan lanjutan dari teman-teman bisa langsung komen di kontennya Neon Education atau di WLC.ions. Jadi nanti kita akan coba akomodir pertanyaan dari teman-teman atau mungkin melalui DM juga kita bisa terima. Nah, oke, ini ada pertanyaan pertama dari Jedon. Kalau ke Jerman nanti buat pendidikan kuliah S1 itu harus level berapa ya? Dan juga kalau ingin mengambil English program juga harus level berapa? Jadi mau ambil 2 nih kayaknya nih. Tapi kalau semisal dari teman-teman yang udah ikut kelasnya sama Frau Hani yang mau ambil kuliah S1, kira-kira butuh level berapa nih kalau mau masuk kuliah di Jerman?
Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin studi di Jerman khususnya, itu paling tidak teman-teman harus bisa menguasai level bahasa B1 itu udah paling minimal. Tapi untuk sekarang paling tidak B1, B2 dan level lanjutan. Jadi kalau misalkan katakanlah A1 menurut aku itu belum cukup. Jadi kalau misalkan ingin studi ke Jerman itu bisa B1, tapi tentunya teman-teman akan mulai dari A1 dulu ya. Nah, A1 itu juga penting karena memang dasar dari awal nantinya A1, kemudian nanti naik juga A2, kemudian nanti masuk di B1 gitu. Jadi dari dasarnya dulu teman-teman mulai A1 ya, untuk kosakatanya, kemudian nanti praktisnya seperti apa, kemudian belajar konsisten untuk belajar setiap hari 15 sampai 30 menit setiap hari untuk kosakata A1, A2 dan B1 dan seterusnya. Seperti itu, Mas Noy. Wah, thank you banget Frau Hani. Oke, apakah kalau misal masih ada yang ditanyakan nanti bisa ditambahkan di kolom komentar ya. Oke, kita baca yang berikutnya dari Farid Fadilah. Kak, kalau ingin kerja di Jerman tapi sudah menikah tanpa pengalaman, apa bisa dapat peluang dengan sertifikasi bahasa saja? Agak spesifik nih ya, kita ngomongin tentang mau bekerja di Jerman tapi dengan case sudah menikah. Apakah dengan modal sertifikasi bahasa aja bisa itu? Kalau misal pengalaman dari Frau Hani gimana? Mungkin dari temannya atau dari siswa yang sebelumnya ikut di kelas Frau Hani? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin istilahnya bekerja di Jerman, oke, itu sertifikasinya cukup tidak gitu. Kalau misalkan di level A1, A2 atau B1, jadi nanti teman-teman kalau misalkan ingin bekerja di sana khususnya itu harus ada yang namanya Ausbildung ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah kenal atau sudah mengulik tentang Ausbildung, nah itu jadi Ausbildung itu juga cikal bakal nantinya teman-teman bisa bekerja di Jerman. Jadi karena istilahnya magang di Jerman itu juga bisa awal dari Ausbildung. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah masuk di Ausbildung, nantinya itu goalsnya atau outputnya itu mengikuti ujian, yang mana nanti ujiannya itu mengeluarkan sertifikasi. Nah, sertifikasinya itu teman-teman bisa pakai untuk apply kerja di Jerman. Misalkan khususnya untuk yang bidang tertentu ya, misalkan mau di bidang menjadi chef itu juga perlu Ausbildung, atau nantinya misalkan di bidang lainnya untuk yang teknik dan lain sebagainya itu memang perlu sertifikasi khususnya misalkan untuk yang Ausbildung yang dalam bentuk profesional. Seperti itu Mas Noy. Oke, thank you. Mungkin penjelasannya cukup detail ya, bahwa kalau kita mau pergi dan bekerja di Jerman kita harus ikut Ausbildung, salah satu bentuk program magang selain dari kita mempunyai sertifikat bahasa. Oke, kita ke next question. Ini cukup menarik karena ini kita ngomongin step by stepnya ya, Frau ya. Jadi ini dari Rizal Hidayat. Kalau ujian B1 itu harus ambil ujian A1 dan A2 dulu atau apa bisa langsung belajar di kursus nanti langsung sekalian ambil sertifikat A2 atau B1, jadi nggak harus tes dulu di A1, nggak harus tes dulu A2 tapi langsung ambil B1, cuma belajarnya dikumpulin nih gitu. Oke, ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi balik lagi ya, jadi kalau misalkan teman-teman mau mengambil sertifikasi B1 itu saran aku teman-teman belajar dulu dari A1 ya. Jadi intinya adalah dasarnya dulu dikuatkan A1, oke, kemudian nanti belajar A2, kemudian nanti belajar B1, baru nanti mengambil sertifikasi B1 langsung itu juga bisa. Jadi misalkan mau A1 selesai terus habis itu ujian itu juga boleh, tapi saran aku teman-teman belajar dulu dari A1 sampai B1 selesai, baru nanti kemudian mengambil sertifikasi untuk yang B1. Jadi belajar dulu nih dari awal A1 ya, oke, baru nanti kemudian dilanjutkan sampai level lanjutan, seperti itu sih. Oke, thank you, pencerahan banget nih teman-teman. Jadi bisa banyak belajar dulu sampai akhirnya kita bisa ngambil spesifik. Oke, aku mau ngambil sertifikat B1 nih. Ini juga ada pertanyaan tentang pembelajaran ya. Jadi kita ada di Andra Olivia. Mau tanya Kak, untuk yang benar-benar basic
kira-kira apa yang harus dipahami terlebih dahulu nih? Mungkin kayak tadi agak kelewatan sedikit ya dia dari si Diandra ini, tapi mungkin bisa diingatkan lagi apa sih hal basic yang harus dipahami dulu kalau kita belajar bahasa Jerman. Oke, yang perlu diketahui untuk belajar bahasa Jerman dari awal itu teman-teman perlu tahu dulu kosakata yang mana nantinya kalau misalkan teman-teman sudah tahu kosakata bahasa Jerman itu nanti akan mempermudah teman-teman untuk yang membuat sebuah kalimat dalam bahasa Jerman. Sudah tahu kosakatanya, kemudian nanti baru belajar struktur kalimatnya. Nah, baru setelah itu, setelah mengetahui struktur kalimat bahasa Jerman itu seperti apa, nantinya teman-teman akan tahu juga bagaimana cara pengucapannya, Aussprache-nya, dan lain sebagainya. Itu akan mempermudah teman-teman untuk belajar bahasa Jerman. Nanti goals-nya di sini kan untuk sprechen ya, atau berbicara. Jadi yang dikuatkan adalah kosakatanya terlebih dahulu, ya. Perbanyak baca. Kemudian kalau misalkan nanti menemui beberapa kosakata baru, itu nanti teman-teman bisa siapkan buku kecil ya. Kalau saranku siapkan buku kecil, terus nanti ditulis kosakata baru di situ ya. Misalkan wie zum Beispiel contohnya essen. Oh, essen artinya makan. Trinken artinya minum. Nah, dari kosakata itu teman-teman coba baca setiap hari. Nanti lama-kelamaan teman-teman akan jauh lebih mengerti kosakata baru dalam bahasa Jerman itu seperti apa. Nantinya akan mempermudah teman-teman untuk menguasai bahasa Jerman ini. Seperti itu Mas Noe. Oke, kurang lebih gitu ya teman-teman tentang kira-kira basic apa sih yang harus dipelajari. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan yang tentang konteks dan basic. Jadi ada dari Nori, itu perbedaan penggunaan dir dan du itu gimana, Frau? Oke. Penggunaan, sorry Mas Noe. Penggunaan kata apa dir dan du. Oke. Ya, itu. Oke, dia und auch Dir du ya. dan Oke. du. Oke. Jadi perbedaannya adalah kalau dia itu kalau dalam bahasa Jerman memang ada yang namanya kasus ya atau viele. Jadi kasus kalau dalam bahasa Jerman itu ada 4 sebenarnya ya. Ada nominatif, akusatif, datif, und auch genitiv. Oke, tadi mungkin teman-teman di rumah menemui ada dia ya. Oke, dia itu adalah kata ganti orang du dalam bentuk datif. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman belajar bahasa Jerman itu pasti akan menemui kasus. Nah, kasus itu kita akan pakai ketika nantinya diikuti oleh kata kerja atau verben yang diikuti oleh datif atau diikuti oleh akusatif. Oke. Tidak menutup kemungkinan nanti juga ada preposition atau preposisi yang diikuti datif atau juga akusatif. Nah, itu semua yang akan istilahnya menggantikan du, yang mana du itu nominatif itu menjadi dir gitu. Misalkan wie geht's dir? Nah, wie geht's dir? Di situ ada geht's. Yang mana geht's itu dari kata gehen ya. Gehen, wie geht's dir itu nanti masuk ke dalam bentuk datif. Otomatis du itu berganti menjadi dir ya. Wie geht's dir bukan wie geht's du tapi wie geht's dir. Jadi nanti teman-teman harus mengerti dulu, kasus itu ada apa aja. Nah, dari situ nanti teman-teman akan bisa membedakan penggunaan dir und auch du. Dir dan juga du. Seperti itu Mas Noe. Oke, udah menjawab belum tadi pertanyaan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, kita sekarang masuk ke 2 pertanyaan terakhir ya. Tapi sebelum aku bacain pertanyaannya, aku ingetin lagi buat teman-teman untuk nge-follow akun Instagram kita dan akun TikTok kita di @neon.education atau di Instagram @wlc.ions untuk ngeklaim sertifikat keikutsertaan dari teman-teman di hari ini. Dan jangan lupa kita juga tadi ada promo spesifik untuk di kelas webinar ini. Jadi harga yang sementara ada di 850 kita potong lagi jadi di 750, lalu yang di 3,2 untuk full class di S1 itu kita cut lagi jadi di 2,9. Oke, kita masuk ke 2 pertanyaan terakhir. Jadi ada Arif, apakah bahasa Jerman itu punya tenses seperti bahasa Inggris, Kak? Sampai 16 tenses gitu. Nah, ini mungkin agak sedikit advance ya daripada kelas A1 kita ini gitu. Tapi mungkin bisa dikasih penjelasan sedikit aja Frau Hani tentang tenses yang ada di Jerman. Oke, ya.
Dankeschön, terima kasih. Jadi kalau untuk tenses, kalau dalam bahasa Jerman itu tidak sebanyak bahasa Inggris ya. Jadi kalau di dalam bahasa Jerman itu nantinya teman-teman bakal tahu itu penggunaan tenses ya. Itu berdasarkan juga Zeit atau waktunya. Jadi kalau di dalam bahasa Jerman itu ada istilahnya Gegenwart ya. Gegenwart itu masa kini ya atau sekarang. Kemudian juga ada yang namanya Vergangenheit, masa lalu. Ya, yang mana nanti kalau masa lalu itu berarti pakainya adalah perfect, ya perfect atau bisa juga pakainya adalah Präteritum, itu untuk yang Vergangenheit. Kemudian nanti di belakangnya Vergangenheit itu ada yang namanya Vorvergangenheit. Jadi nanti kalau untuk Vorvergangenheit itu nanti akan memakai yang namanya Plusquamperfekt, ya Plusquamperfekt. Jadi nanti jauh lebih lampau. Nah setelah itu balik lagi untuk yang Gegenwart masa kini sekarang itu nanti pakainya present. Kemudian nanti di masa depan itu nanti bisa pakai future ya future eins und so weiter dan lain sebagainya. Jadi tidak sebanyak bahasa Inggris Mas Noe. Gitu. Oke. Tadi mungkin udah ada gambaran ya teman-teman untuk tenses yang akan kita pelajari di bahasa Jerman. Tapi mungkin itu nggak akan banyak kita bahas di kelas A1 kita karena itu cukup advance. Karena kita juga harus belajar dulu lah pondasi-pondasinya atau bahasa-bahasa dasar yang dimana kita harus menambah kosakata, kita tahu konsepnya, kita pahami strukturnya, baru kita nanti masuk ke dalam tenses dan menambah vocabulary kita. Oke, satu pertanyaan terakhir itu Frau mau tanya gimana caranya bisa memperbanyak kosakata dan menggunakan particip perfect tadi. Oke, menggunakan particip perfect ya. Oke, gute Frage ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Gimana caranya untuk menambah kosakata? Oke, jadi saranku teman-teman perbanyak baca bacaan bahasa Jerman. Oke, kuncinya itu dulu, perbanyak baca bacaan bahasa Jerman. Setelah kalau misalkan teman-teman sudah baca bacaan tersebut, pastinya teman-teman bakal ketemu atau menemui beberapa kosakata baru. Nah, dari kosakata baru itu nanti teman-teman bisa buat list ya, buat list satu persatu. Kemudian yang dirasa sulit itu nanti bisa boleh diterjemahkan ya, tapi sebenarnya kalau misalkan belajar bahasa Jerman itu sebenarnya tidak boleh diterjemahkan gitu. Jadi memang harus mengerti secara keseluruhan ya, tapi tidak masalah karena memang kita kan juga belajar ya bahasa asing, jadi kein Problem. Jadi ditulis di situ terjemahannya seperti apa. Kemudian nanti untuk kosakata yang sudah teman-teman list itu nanti teman-teman coba baca paling tidak setiap hari itu diluangkan 15 sampai 30 menit karena memang untuk bisa menguasai kosakata khususnya untuk level A1 teman-teman paling tidak bisa 500 sampai 800 kosakata bahasa Jerman ya. Itu untuk yang A1. Jadi paling tidak teman-teman perbanyak baca bacaan. Kemudian nantinya itu nanti teman-teman bisa pelajari ulang. Oke, untuk penggunaan yang particip perfect ya atau particip zwei ya. Particip zwei itu memang masuknya masih A1 ya, tapi lumayan hampir masuk ke A2. Jadi kalau untuk yang particip zwei itu teman-teman harus tahu dulu ya bentuk particip zwei-nya seperti apa. Misalkan wie zum Beispiel contoh mudahnya di sini gehen ya. Gehen itu nanti bentuknya adalah bentuk particip zwei-nya adalah gegangen. Jadi kalau misalkan wie zum Beispiel contohnya ich bin ya, ich bin zur Schule gegangen. Jadi kalau misalkan gehen itu nanti pakai sein atau haben. Jadi balik lagi teman-teman harus tahu kata kerjanya apa, bentuk particip zwei-nya seperti apa, kemudian penggunaannya sein atau haben. Seperti itu Mas Noe. Oke, thank you banget Frau Hani. Mungkin nggak kerasa ya kita udah 1 jam belajar di sini, banyak hal yang kita terima juga. Tapi aku mau ingetin dulu buat teman-teman kalau kita mau buka kelas A1 bahasa Jerman di tanggal 14 Juli dan mungkin sekedar informasi aja kita juga ada belajar dasar lagi juga bersama WLC di tanggal 2 Juli nanti. Teman-teman juga bisa ngelihat di bio kita di Linktree atau ngelihat di konten kita di Instagram untuk update informasinya tentang kelas kita di tanggal 2 Juli. Nah,
sekali lagi aku mau ngingetin buat teman-teman yang baru join untuk follow akun Instagram kita di @neon.education. Terus kemudian di TikTok @neon.education juga, atau di Instagram @wlc.yours. Nah di situ nanti teman-teman bisa nge-capture dan kirim ke kita. Nanti teman-teman bisa ngeklaim sertifikat keikutsertaan di kelas ini. Jadi sekali lagi aku mau ngingetin, kita ada kelas A1 kita mulai di tanggal 14 Juli. Terus kemudian kita juga ada short class lagi. Kita akan memahami, sebelum masuk kelas kita akan memahami tentang apa sih yang akan kita pelajari di kelas A1 ini di tanggal 2 Juli. Dan jangan lupa ada potongan spesial buat teman-teman yang ikut webinar. Jadi pastikan teman-teman ngeliat atau ngeposting ini ke admin WhatsApp kita. Jadi teman-teman bisa ngeklaim potongan yang ada. Oke, sebelum kita tutup mungkin ada sedikit closing statement dari Frau Hani untuk teman-teman. Oke, terima kasih Mas Noe. Oke, closing statement dari aku di sini. Deutsch ist gar nicht so schwer. Also man muss nur anfangen und dranbleiben. Also viel Spaß beim Lernen. Freunde. Oke. Nah, terima kasih itu aja Frau sih. Hani. Oke, dankeschön. Mungkin teman-teman kalau nggak tahu bisa googling atau cari tahu, tapi jangan pakai Google Translate ya, karena akan sangat mentah lagi nanti translasinya. Atau mungkin bisa chat di Instagram kita di @wlc.ions atau di @neon.education. Oke, sampai jumpa di tanggal 2 Juli nanti di short class kita sebagai pengantar masuk ke kelas. Dankeschön, tschüss, bye. Tschüss.